Bapak Ibu Guru, salam cerdas, antusias. Selamat datang di video pertama dengan materi Reflective Teaching atau pengajaran reflektif bersama saya, Yofrina. Apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar istilah Reflective Teaching? Untuk lebih detailnya, mari kita simak video ini sampai akhir ya. Di video pertama, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa itu Reflective Teaching? Yang kedua, tujuan Reflective Teaching. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan guru. Dan yang keempat, beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru refleksikan. Menurut seorang filsuf dari Amerika, John Dewey mengatakan bahwa refleksi adalah salah satu cara yang dapat membantu guru mengembangkan cara mengajar sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat bermanfaat bagi siswa. We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Artinya, kita belajar dari pengalaman yang sudah kita refleksikan. Berbicara tentang pengajaran reflektif atau reflective teaching, berarti ada proses pengamatan dan evaluasi diri yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada guru yang beranggapan bahwa saya sudah berhasil menyajikan proses pembelajaran terbaik. Tapi seringkali guru tersebut tidak tahu persis bagaimana persepsi murid terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Itulah mengapa proses reflective teaching diperlukan. Kita masuk ke pembahasan kedua, tujuan dari reflective teaching. Yang pertama, melalui pengajaran reflektif kita dapat melihat apa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar. We look at what we do in the classroom. Dan yang kedua, kita dapat berpikir dan merefleksikan tentang mengapa kita memilih metode atau pendekatan tertentu ketika mengajar. We think about why we do it. Dan yang ketiga, kita berefleksi apakah yang sudah kita lakukan telah berhasil. We think about if it works. Apakah metode atau pendekatan yang kita lakukan sudah tepat. Dan yang jadi permasalahannya adalah ketika guru terjebak rutinitas dan terlena oleh zona nyaman dan cenderung tidak mau beranjak dari zona tersebut. Pada akhirnya, guru tersebut bisa kehilangan keinginan untuk belajar dan meningkatkan kualitas mengajar. Dan tentunya, Bapak Ibu yang menonton video ini adalah guru-guru pembelajar. Permasalahan lainnya adalah ada guru yang bertanya-tanya, kapan saya sempat melakukan reflective teaching? Belum lagi membuat rencana pembelajaran, kelengkapan administrasi, dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan manajemen waktu yang baik saat proses pembelajaran berlangsung maupun pembagian waktu untuk berefleksi. Many people say that we don't have enough time, but it depends on how we treat time. Tentunya diperlukan kemampuan kita dalam membagi waktu dan juga menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sejatinya, guru tak hanya bertugas ketika mengajar saja. Sebelum mengajar, kita juga melakukan persiapan, lalu setelah itu kita melakukan proses evaluasi. Jadi, refleksi merupakan proses penting dalam pendidikan yang jika dilakukan secara berkesinambungan akan membawa dampak yang signifikan dalam proses belajar mengajar maupun dalam proses pendidikan pada umumnya. Dan ini juga bisa melatih kita untuk lebih proaktif dalam menyikapi apa yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke subtopik ketiga tentang kompetensi pengetahuan guru. Bapak Ibu pastinya sudah familiar dengan 4 kompetensi guru dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Hal ini berkaitan dengan karakteristik murid, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, pengembangan potensi murid, cara berkomunikasi, dan penilaian juga evaluasi belajar. Dan yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal dan kepribadian yang positif. Ketiga, ada kompetensi sosial. Hal ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan murid, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Jadi, penting juga membangun komunikasi dengan para orang tua atau wali, dan pembahasan ini akan ada di
video berikutnya. Dan yang keempat, ada kompetensi profesional, kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Selain itu, seorang guru sebaiknya memiliki kompetensi pengetahuan reflektif, yaitu kemampuan guru untuk merefleksikan dan menilai praktiknya sendiri dalam mengajar. Seperti yang sudah kita bahas di video ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di materi pertama ada 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu refleksikan. Yang pertama, hal apa yang saya syukuri menjadi seorang guru? Dan yang kedua, apa saja yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru? Baik Bapak Ibu, saya akan menutup pembahasan di video pertama dengan sebuah kutipan yang mengatakan, "A reflective teacher is an effective teacher." Seorang guru yang reflektif adalah guru yang efektif. Demikian pembahasan materi pertemuan pertama di Reflective Teaching. Di video berikutnya kita akan membahas tentang langkah praktis pengajaran reflektif dan masih ada video-video menarik lainnya berkaitan dengan pengajaran reflektif. Selamat merefleksikan pertanyaan di video pertama. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cerdas, antusias.